ibu-ibu yang luar biasa, salam Bapak Gembala. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah WBI. Puji Tuhan kita semua datang ke tempat ini, saya percaya dengan sukacita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu penyertaan-Mu yang nyata bagi kami Tuhanku yang baik. Oh Bapakku yang baik, ini kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, datang ke tempat ini Tuhan dengan sungguh-sungguh haus akan hadirat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, urapan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini dan hadir Tuhan bagi setiap hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan, kami bisa mengalami urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami bisa mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Biar kiranya Tuhan Engkau turut beracara Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di pagi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan tak satu pun kami terlewatkan Tuhan. Kami semua yang ada di sini Tuhan Engkau urapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau ampuni setiap dosa kami Tuhan. Kau ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami bisa Tuhan merasakan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang
wanita-wanitamu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Kami adalah wanita-wanita bijaksana yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami adalah wanita-wanita tangguh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu semakin lebih lagi Kau tambahkan atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah wanita hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan mengucapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mau bersuka cita mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, Bapakku yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu
Tuhan, dan kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkiranya apa setiap yang disampaikannya Tuhan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan terlebih Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Wanita-wanita yang takut akan Tuhan, wanita-wanita yang bangkit dalam keadaan segala permasalahan kami. Oleh sebab itu kami percaya penyertaan-Mu sempurna sampai akhir hidup kami untuk melayani-Mu di tempat ini, terlebih-lebih dalam keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami siap menerima firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara, hamba-Mu hanya alat-Mu saja di tempat ini. Terima kasih kami siap dengan firman-Mu. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk ibu yang luar biasa. Haleluya. Sebenarnya tema hari ini adalah menjadi wanita yang kuat, memiliki keteguhan hati di masa-masa sulit.
Kemarin ngomong sama Bu Gembala kayaknya tema ini nggak cocok sama aku, soalnya belum jadi wanita yang tangguh, soalnya masih cengeng, masih gampang diombang-ambingkan dengan keadaan. Tapi kata Bu Gembala, nggak apa-apa kakak, nanti kakak harus terus belajar. Tapi pada siang hari ini menjadi wanita yang kuat, memiliki ketangguhan hati di masa-masa sulit. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang kuat, pantang menyerah, dapat bertahan di dalam situasi yang mendesak dalam menghadapi tuntutan dan tantangan pekerjaan, tahan menderita atau dapat menanggung beban yang dipikulnya. Saya percaya ibu-ibu WBID di sini udah lebih tangguh dari segala menghadapi apapun. Amin. Yang ibu-ibu WBI yang tangguh katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah itu Tuhan yang memberikan kita kekuatan, saudara. Terus kita baca lagi dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Kita terus meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa menjadi wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nanti mungkin yang nambahin lebih dari ini adalah Ibu Gembala kita. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat pas kemarin di seminar di sana. Apa saja yang membuat orang gagal? Masa keadaan yang sulit, usaha, pekerjaan, kesehatan, masalah yang berat, tekanan yang berat, berita buruk atau negatif, rasa khawatir berlebihan, rasa takut yang berlebihan, tidak ada keinginan gairah, semangat yang padam, kehilangan iman. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita kehilangan iman. Amin. Saat seorang dalam keadaan terpuruk masa-masa sulit, 1. Berusaha bangkit, 2. Pasrah, 3. Kalah menyerah. Ibu-ibu WBI di sini memilih nomor berapa? Yang pertama berusaha bangkit, kedua pasrah, ketiga kalah. Berusaha bangkit ya. Kita terus akan bangkit. Amin. Hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Mari kita ibu-ibu WBI, kita semakin berbuah bagi sekitar kita, terlebih dalam keluarga kita, terlebih dalam pelayanan kita di tempat ini. Bagaimana menjadi wanita yang memiliki ketangguhan hati? 2. Memiliki kerendahan hati. Jujur saya masih belum dalam kerendahan hati. Masih sama-sama belajar kita di sini semua. Ketika di sini dibilang ketika kita memiliki kerendahan hati, segala persoalan yang kita hadapi, kita tanggung menanggung akibatnya. Kita bisa menanggung segala persoalan kita. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Karena itu, sebagaimana orang-orang pilihan Allah yang kuat dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, dapat menerima nasihat maupun menerima koreksi. Kita percaya ibu-ibu WBI di sini semuanya ibu-ibu yang rendah hati, amin. Murah hati, amin. Semuanya kita di sini murah hati, amin. Bagaimana menjadi wanita yang memiliki ketangguhan hati? Ketiga, hati penuh kasih dan pengampunan.
kita harus punya hati-hati pengampunan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Janganlah membalas kejahatan dan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat Tuhan Allah, berkat dari Allah, sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. 1 Petrus 3 ayat 9. Tanda-tanda orang yang tidak bisa mengampuni. Ini sih semuanya sama saya juga. Sama saya semua ya. Sulit berdoa, mudah marah, orangnya gampang sensitif, bicaranya selalu negatif, tidak bisa melupakan, tidak bisa move on, sering sakitan. Sakit kepala nih. Sakit lambung. Sulit tidur. Di sini ada yang sulit tidur kayaknya. Ingin balas dendam, ingin orang itu susah, nggak ada lah ya. Kita di sini nggak ada yang seperti itu. Perbuatan bisa melukai dan menyakiti orang lain. Saya percaya kita akan terus memiliki hati yang mengampuni sehingga semua sifat-sifat yang saya sampaikan ini tidak ada bagi kita. Amin. Menjadi wanita yang tangguh, fisik dan mental, meningkatkan kesehatan mental, mengatur emosi lebih baik, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kualitas tidur. Ketika aku berhasil mengubah rasa sakit untuk bangkit, maka aku berhasil mengubah impianku menjadi kemenangan. Kita menjadi wanita kemenangan, amin. Haleluya. Resiliensi merupakan proses dan terus dapat ditingkatkan dalam siklus kehidupan seseorang. Kapasitas kemampuan seseorang untuk menerima, menghadapi dan mengubah, mentransformasikan masalah yang telah sedang dan akan dihadapi sepanjang kehidupan, membantu menghadapi situasi sulit untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, menjadi pribadi yang tangguh untuk bangkit dari kegagalan. Ibu-ibu, saya tiba-tiba mengingat jadi cengeng kan. Saya jujur sebelum menyampaikan firman ini kemarin saya tanya sama suami saya, yang kamu udah melihat gak sih aku jadi wanita yang tangguh? Udah, kata dia gitu kan. Dari mana? Ya kamu gampang marah-marah. Kamu gampang emosi. Itu wanita yang tangguh ya. Aku bilang, oh gak bener ini kayaknya. Aku bilang serius. Iya kamu udah jadi wanita yang tangguh. Udah tangguh kamu menghadapi keluarga, terlebih dalam menjalani rumah tangga gitu. Kamu udah tangguh. Aku bilang, oh ya benar itu, benar. Aku lihat mukanya, oh serius kayaknya ini benar. Jadi bela kita jadi wanita-wanita yang tangguh. Apapun keadaan kita disepelekan sama orang, kita diabaikan sama orang. Jujur, mungkin karena dari kecil udah hidupnya sendiri, keluarga itu tidak terlalu memikirkan kami gitu. Lebih-lebih saya gitu, anak perempuan satu-satunya yang harus tetap semangat menghidupi adik-adik. Abang pas itu sudah menikah, sudah berumah tangga. Maaf kalau konteks ini tidak nyambung dalam kesaksian saya, tapi saya yakin dan percaya ketika kita mempunyai hati yang tangguh dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mampukan kita melewati hari-harinya. Walaupun dengan keadaan sakit, walaupun dengan keadaan, oh Tuhan kayaknya nggak bisa gitu, tapi Tuhan memilih gitu. Ketika Tuhan sudah memilih kita untuk menghadapi suatu masalah, percaya dan yakinlah kemudian hari akan ada masa indah bagi kita ibu-ibu saudara. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan. Hanya itu saja
saja yang saya sampaikan. Mungkin Ibu Gembala boleh menambahkan biar semua makin terberkati. Ya, shalom ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik hari ini, wah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih Kak Etna, semangat Kak Etna. Memang kita di sini WBI memberikan kesempatannya kepada semua. Terlebih kemarin yang ikut acara di Bogor, memang harus nanti yang berikutnya Bu Broto ya, bisa biar diseringkan ke semua orang. Tapi mulai dari pertama dulu ya, biar saya agak detail. Syaril ya yang pertama. Kemarin itu judulnya adalah wanita yang tangguh. Nah, menurut KKB arti tangguh adalah sukar dikalahkan, kuat, handal, dan tabah. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang kuat, pantang menyerah, dapat bertahan dalam situasi yang mendesak, dalam menghadapi tuntutan dan tantangan pekerjaan, tahan menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Nah, kemarin Kak Eta gini, aduh ibu, saya nggak saya banget, nggak apa-apa. Sampaikan dulu firman Tuhan, belajar sama-sama. Saya pun juga masih belajar. Bisa sekarang berdiri di sini, bisa setangguh ini, sekuat ini, itu juga semua karena proses. Sama juga Kak Eta, pasti berproses di dalam Tuhan. Nanti pada saatnya pasti menjadi wanita yang tangguh. Sekarang kan sedang berproses nih dia di sini. Melayani Tuhan, kita diberkati dengan gereja yang masih kecil, tapi nanti ketika kita punya gereja yang besar, kita sudah semakin tangguh di dalam Tuhan. Untuk berikutnya, next. Ya, bagaimana menjadi wanita yang memiliki ketangguhan hati, hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi ibu di sini kita harus nomor satu apa? Setia. Nomor dua, tekun, jujur, mempunyai karakter yang baik, attitude yang baik, tingkah laku yang baik. Pasti dimanapun kita berada, semua orang akan welcome. Saya juga banyak belajar kenapa saya sekarang sudah bisa jadi pribadi yang tangguh. Ya, satu, usia. Kedua, saya memang dulu paling seneng ikut seminar ya Pak Indri ya. Saya tuh masih ingat dari sebelum punya anak, saya tuh udah sering ikut seminar, apapun saya suka. Terus sampai lahir Yeskiel, saya udah mulai berani tinggal dia tuh umur 2 tahun. Saya suka titip sama kakak, meskipun ada mbak, tapi saya nggak ini, saya titip sama kakak. Saya bilang gini, kalau seminar hari ini aku seminar ya sehari dari pagi sampai malam, aku titip Yeski. Oh ya, lama-lama kakak saya gini, kamu kok lebih ibu pejabat di setiap seminar mulu. Tapi justru dari situ itu yang membuat saya tangguh sampai sekarang. Makanya ada bahaya apapun di depan, saya nggak akan pernah takut, karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti punya kekuatan yang luar biasa. Dan nomor satu yang paling penting adalah kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu. Next berikutnya, Salin. Nah, bagaimana menjadi wanita yang memiliki ketangguhan hati? Tadi sudah disampaikan Kak Eta, memiliki kerendahan hati. Ini ayatnya ada ya di dalam Mazmur 259 tadi udah dibaca. Terus memiliki kerendahan hati, mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, dapat menerima nasihat maupun koreksi. Saya juga banyak, dulu saya pernah gini sama dalam hati saya ini kok capek banget ya jadi Bu Indri, karena Pak Indri itu orangnya keras, tegas, karena di dalam pekerjaan juga Pak Indri seperti itu. Makanya saya bisa menjadi pribadi yang seperti ini juga salah satunya karena Pak Indri membentuk saya dengan apa? Dengan nasihat, dengan koreksi, mah harus begini, mah harus begitu, mah harus ini, harus itu. Tapi puji Tuhan saya gini, puji Tuhan ya kalau saya dulu nggak nurut sama Pak ini, saya mungkin udah nggak jadi seperti ini. Mungkin saya udah nggak jadi ibu gembala di sini, mungkin saya udah di tempat yang lain yang nggak tahu lah, nggak jelas. Tapi justru dari proses ketika kita mau dibentuk sama Tuhan, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh suami. Tadi juga Kak Eta udah bilang, Kak Tommy gimana saya ini udah kok, udah bagus, nggak apa-apa. Itu memang juga kita perlu koreksi dari orang lain. Koreksi itu tidak membuat kita menjadi kok aku jadi begini ya, enggak. Justru dari koreksi ini kita belajar, oh aku seperti ini, berarti next berikutnya aku harus menjadi lebih baik lagi. Berikutnya yang ketiga, Sahril, ya, hatinya penuh kasih dan pengampunan. Jadi di dalam ibu-ibu yang dikasih Tuhan, BBI di FGC di tempat ini, kita harus mempunyai hati yang penuh kasih dan pengampunan. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri,
kita lagi susah untuk bisa mempunyai kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita sudah selesai dengan pribadi diri kita sendiri. Maksudnya gini, ada koreksi, ada nasihat, ada apapun yang kita alami itu ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri itu nggak ada masalah. Saya juga di dalam kehidupan kita kadang anak-anak mama harus begini. Saya juga kadang minta maaf sama Yeski, sama Yere ya. Saya minta maaf nggak apa-apa karena memang itu yang menjadi proses untuk kita menjadi wanita yang tangguh. Nggak ada masalah kita mau dibentuk melalui siapa, melalui anak, melalui suami, melalui keadaan, melalui situasi kita, bahkan mungkin melalui ekonomi kita. Itu pun juga cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi hidup. Apalagi ke depan ini ya Ibu. Kita tahu ya sekarang ini kondisi ekonomi sudah agak mulai kelihatan nih 2025, 2026 nanti semakin lebih berat. Kita sebagai ibu-ibu yang tangguh kita harus ngerti gimana nih caranya. Oh suami saya pendapatannya segini, saya harus fokus. Pertama ini saya mau kasih tahu ibu-ibu ya, kenapa rahasia saya sama Pak Hendri sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini dengan kuat, itu salah satunya apa? Perpuluhan. Saya bukan malah oh iya perpuluhan di gereja butuh uang ini, enggak. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita, bentuk kewajiban kita. Saya merasa bahwa melalui saya kasih perpuluhan ke Tuhan itu banyak hal yang Tuhan bentuk melalui saya itu, tapi saya selalu kuat. Itu salah satu rahasia saya. Dari pertama saya nikah sama Pak ini, nomor satu adalah perpuluhan untuk gereja, kedua adalah orang tua dan mertua. Mertua saya, mertua Pak ini, orang tua saya, orang tua Pak ini. Itu penting banget. Bukan masalah nominal ya Ibu, tapi ketekunan dan kesetiaan kita. Saya sama Pak ini udah 31 tahun, Ibu udah tahu ya sampai saat ini, puji Tuhan, semua baik-baik saja, semuanya boleh ada di dalam firman Tuhan. Itu juga semua salah satunya karena kita setia memberikan perpuluhan. Bukan berarti oh gereja begini, enggak, tapi itu semua untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk orang lain. Oke, yang berikutnya ya, menjadi wanita yang tangguh di dalam fisik dan mental. Kalau kita sudah menjadi wanita yang tangguh, itu apa dampak dan efeknya untuk kita ini? Meningkatkan kesehatan mental, mengatur emosi lebih baik, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah ini Ibu juga harus belajar ya. Kalau ada salah satu di sini yang Ibu belum alami, Ibu harus mulai belajar. Oh ya Tuhan, mungkin meningkatkan kesehatan mental itu seperti ini, misalnya kita punya anak-anak atau punya teman, ini kok begini ya, kita mulai belajar, oh nggak apa-apa Tuhan, itu baik kok buat saya supaya saya lebih sabar. Mungkin ada teman kita yang julid, nggak apa-apa Tuhan, saya suka begitu, baik sama anak misalnya, oh ini harus bangun pagi, oh ya Tuhan, aku harus lebih sabar. Itu sebenarnya meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang ada di depan kita itu kita tahu, oh saya harus begini. Nah itulah gunanya firman Tuhan. Tuhan juga sampaikan firman itu kan seperti apa ya, Roh Kudus yang nanti akan mengingatkan kita di dalam setiap keadaan kita. Saya nyoba deh, salib, oh ya udahlah nggak apa-apa Tuhan, entah daripada saya emosi nanti pasti sepanjang nyoba itu jadi emosi gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Banyak hal yang kita itu perlu, ibu-ibu nih perlu, biarin aja. Kadang saya ditipu orang, masa lagi belanja sampai di rumah kok tadi harusnya 50.000 kok kembaliannya cuma udah nggak apa-apa Tuhan, aku mau berkati dia. Memang banyak hal yang ibu-ibu tuh harus banyak apa ya, banyak berkompromi dengan diri sendiri. Itu seperti itu. Kadang saya juga di pasar belanja gini-gini, pas ujung-ujung, oh ya nggak dimasak ya Tuhan, kok ini ada yang nggak bagus ya Bu. Saya bilang Tuhan ampuni ya Tuhan, tapi aku memberkati dia. Karena apa? Aku nggak sempat masak karena hari ini begini. Itu selalu ada apa ya? Selalu ada perdamaian dengan diri sendiri. Itu penting. Karena apa Ibu? Hidup di masa sekarang kalau kita nggak berdamai dengan diri sendiri, kita tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Itu yang saya alami dalam kehidupan kita. Kemudian mengatur emosi tadi ya, ketemu teman atau bagaimana, dan menjaga kesehatan jantung. Kesehatan jantung itu perlu, karena apa? Jantung itu hidup kita, nafas kita diatur oleh jantung lah. Kadang orang kan emosi terus deg-degan nih, duduk gitu kan. Nah kita mulai jaga emosi. Mulai anak-anak, ya udah kalau emang anak-anak belum bisa dikasih tahu apa, tumpang tangan setiap pagi, berkati Tuhan, berkati hari ini. Dia baik, hari ini dia manis. Nanti ternyata kok dia hari ini nggak baik, kita yang berdoa Tuhan berikan aku kesabaran. Berarti kan Tuhan izinkan, kita udah berdoa. Makanya saya selalu ajari kepada setiap pendoa ya, apapun juga yang kita alami jangan khawatir. Kok kan begini bukan udah didoain, nggak apa-apa. Kan kita
kita udah berdoa. Kalau kita tidak berdoa itu terjadi, itu mungkin kita perlu introspeksi diri kenapa nih Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dan itu terjadi, berarti itu rencana Tuhan untuk kita menjadi lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir untuk berdoa. Kok saya berdoanya A, kenapa hasilnya B? Nah, itu sedang berproses. Untuk menuju A kita harus B dulu, supaya begini-begini nanti A baru kita dijawab oleh Tuhan. Dan untuk yang berikutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini juga perlu ibu-ibu. Ibu-ibu yang orangnya, kalau orang bilang Jawa bilang itu cekuan sensitif. Nah itu juga nggak bagus. Itu juga nanti akhirnya bisa membuat kesehatan kita terganggu. Lama-lama hati kita mulai sakit, lama-lama jantung kita mulai deg-degan. Makanya saya kalau di rumah misalnya ada apa, pertama Tuhan pokoknya hari ini aku harus bahagia. Itu ini saya moto saya setiap pagi, hari ini Tuhan aku harus bahagia. Nah ketika kita menghadapi banyak apapun, langsung ingat hari ini aku harus bahagia. Jadi itu otomatis kok ibu langsung bisa dirasain gitu. Coba ibu praktek deh nanti. Misalnya bangun tidur, anaknya udah terus dalam hati bilang Tuhan hari ini aku bahagia. Begitu kita sampaikan itu otomatis meskipun masalah kita di depan belum selesai, tapi hati kita udah tenang. Nah, coba nanti ibu praktik di rumah. Hari ini itu sama Kak Ru tuh yang urusan anak kecil banyak ya Kak di PAUD ya. Itu coba tumpang tangan satu-satu ya Kak, doain itu juga perlu supaya Kakak juga lebih bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya, lebih bisa mengurus mengajar anak-anak dengan lebih baik lagi. Terus yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas tidur. Siapa di sini yang nggak bisa tidur? Kalian ini udah bisa tidur ya? Oh, mantap. Jadi biasakan kalau saya nggak bisa tidur, saya berdoa Tuhan saya hari ini mau tidur, terkadang tidur terus saya. Jadi Pak ini tuh, jadi kalau saya di sebelah saya, Pak ini udah nggak ada, berarti dia berdoa, saya masih tidur. Nah tapi nggak apa-apa, itulah suami kan imam ya. Jadi saya bilang kalau saya sudah tidur, Tuhan saya doa Bapak kami sampai saya bisa tidur. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu sampai tidur bisa ibu. Saya kebetulan di rumah kami semua harus bisa bahasa Ibrani untuk doa Bapak kami. Itu juga lebih canggih lagi kalau ibu bisa. Karena bahasa doa Bapak kami ada bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam lah. Kalau di kami keluarga kami cocoknya pakai bahasa Ibrani. Nah, anak-anak udah tahu semua ya deh. Bahasa Ibrani semuanya udah hafal. Itu karena lebih pendek tapi perasaan kualitasnya tuh ini ya menurut kami. Tapi ya, ibu coba praktek sendiri nggak apa-apa di rumah. Berikutnya nih, ada sini adalah tanda-tanda orang yang tidak bisa mengampuni, sulit berdoa, mudah marah, bicara selalu negatif. Kita perlu mungkin ada teman-teman kita yang dia tuh kok kalau bicaranya kayaknya nyakitin, melulu nyindir-nyindir, itu juga perlu introspeksi ya. Supaya gini, kadang kita ngomongnya nyindir-nyindir, ngomong apa itu bukan apa-apa loh Bu Ibu. Itu seperti pedang bermata dua. Ketika kita menyindir seseorang dan orang itu sakit hati, otomatis next berikutnya kita juga suatu saat pasti akan sakit hati. Jadi kalau itu mendingan ngomong aja begini-begini, nggak usah nyindir-nyindir, karena nanti kalau nyindir-nyindir itu terus-teruskan itu akan menjadi kebiasaan, menjadi pola. Dan orang yang biasa menyindir itu biasanya dia belum beres dengan hatinya. Pasti masih ada roh kepahitan di situ. Makanya saya pengen ibu-ibu di tempat ini kita kalau apa-apa bicara baik-baik, bicara yang membangun, jangan suka menyindir. Saya paling nggak senang lingkungan orang yang suka menyindir, karena bagi saya kalau lingkungan itu sudah sindir menyindir itu namanya toksik. Kita nggak boleh jadi ibu-ibu yang toksik. Kalau ada hal yang nggak pas sampaikan, begini, jangan suka menyindir, karena dari menyindir itu menimbulkan sakit penyakit di diri kita. Bukan yang kita sindir, yang kita sendiri bilang ini Tuhan ampuni dia, berkati dia, aku mengasihi dia, selesai. Tapi kita nggak akan selesai kalau kita tidak merubah karakter kita yang suka menyindir. Saya punya teman tuh sukanya nyindir, pokoknya nyinyir.com lah gitu. Tapi saya lihat hidupnya, ya ampun kasihan banget ya Tuhan, hidupnya menderita, sama-sama punya masalah tapi penyelesaiannya berbeda. Jadi hidupnya tuh kayak rumit gitu loh, rumit. Jadi jangan biasakan ibu-ibu yang suka menyindir, karena kelemahan ibu-ibu itu sukanya menyindir. Bener kan ibu-ibu ya? Suka kalau ada apa-apa ngomong aja. Misalnya saya nggak bisa ngomong sama saya, nanti saya sampaikan begini-begini. Jadi tidak perlu ada sindir menyindir di WBI FGC, karena roh perpecahan itu dari situ. Itu namanya toksik itu racun. Kalau racun dibiarkan nanti dia menyebar sehingga menjadi pergaulan yang tidak baik. Kita harus pergaulan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni, doakan, berkati. Itu luar biasa gitu di dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya adalah
Apa itu Bang? Nggak jelas ya. Oh, tidak bisa melupakan. Oh, tidak bisa move on ya. Ada nih misalnya ibu-ibu, misalnya ada masalah apa dikasih tahu begini, oh move onnya lama banget. Nah, itu juga perlu kita harus belajar. Belajar tetap pulih. Belajar tetap pulih itu penting ibu. Itu apa loh? Itu ya saya puji Tuhan sama Pak Indi di usia kita yang sekarang ini, Pak Indi udah 60, saya udah 54. Ibu-ibu pasti lihat saya masih sehat-sehat aja karena saya belajar mengelola hati saya terhadap apapun, terhadap siapapun. Mengelola hati itu penting. Karena apa? Itu akan mempengaruhi hidup kita, kesehatan kita, berkat kita, dan kualitas kita. Mengelola hati itu penting ibu-ibu. Ibu-ibu di sini tuh pasti paling susah mengelola hati. Makanya kalau menghadapi apapun dalam hidup kita, nggak usah terlalu dibawa ke hati. Bilang aja sama Tuhan. Saya kalau hal tertentu gitu, Tuhan gini, Tuhan tolong dong didik dia, Tuhan. Maksud saya tuh kalau ngomong sama bapak saya di surga biasa aja. Bapak kan begini nih, bapakku yang di surga ini begini nih, ini begini. Tuhan yang atur ya, Tuhan yang urusin. Tapi bener kok, semua akan semudah itu. Tapi bagaimana kita bisa semudah itu sama Tuhan? Ketika apa? Membangun hubungan pribadi yang dekat sama Tuhan. Intimacy itu perlu. Setiap hari kita baca firman, pujian penyembahan. Apa yang Tuhan bilang? Ampuni, doakan, berkati, lupakan, itu penting. Supaya sebenarnya itu untuk diri kita sendiri, untuk mental kita, untuk fisik kita, untuk kesehatan kita menjadi selalu fresh di dalam Tuhan gitu kan, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Yang berikutnya apa? Soalnya kacamata itu harusnya ada 2. Oh, sering sakit-sakitan. Nah ini ibu ini perlu. Kenapa sering sakit-sakitan? Nah itu kita harus belajar merendahkan diri di dalam Tuhan. Kita mesti belajar, Tuhan ampuni saya. Saya kadang sering pelayanan sama Pak Indri ke suatu tempat, ke suatu lokasi gitu, Tuhan kenapa? Oh iya kasihan ya, kita harus doakan dia. Kita juga harus bawa dia dalam doa supaya dia bisa sembuh. Kadang ada pertanyaan begini, berarti kalau ada orang sakit hal tertentu memang itu atas free will kita, free will dosa kita, dosa pribadi. Tapi ada hal tertentu yang Tuhan memang nyatakan terhadap dia supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi karena kita perlu membedakan antara memang itu Tuhan yang berkehendak atau free will-nya dia. Nah, sekarang kita harus belajar supaya free will kita itu tidak menimbulkan sakit di dalam hidup kita. Jadi memang mengendalikan diri, terus kita harus cepat move on. Jangan kita ada masalah dikit sama teman, aku nggak bisa kali ketemu dia, nggak bisa juga. Karena di dalam hidup kita, di dalam lingkungan kehidupan ibu-ibu itu pasti ketemu dengan banyak orang. Itulah memanage hati kita itu penting. Nah, atau berikutnya apa? Ya, sulit itu tadi udah ya. Terus berikutnya? Wah, ini ibu-ibu. Kalau kamu bisa, gue juga bisa. Ibu kan suka begitu ya. Pertama deh aku ituin dulu. Kedua, ketiga, keempat nggak akan aku udah pokoknya nggak bisa nih, ketemu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kita untuk kita saling mengampuni. Tuhan kalau ada yang minta maaf sama aku 7 kali 7 sehari, ampuni. Sama juga dengan kita, kalau hidup kita mau umur panjang, diberkati, sehat, kuat, banyak uang, mati masuk surga, bahagia, itu harus Tapi bener loh, ini dunia ngomong tapi memang bener. Memang kita harus lakukan itu juga dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya itu? Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Lakukan. Udah itu nomor 1. Gak bisa yang lain. Gak bisa. Tuhan tapi begini gak bisa. Kalau Tuhan bilang kanan, kiri, lurus, udah itu aja. Terus nanti orang lain gimana? Gak usah dipikirin. Tuhan yang mikirin orang lain. Kita mikirin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Begitu. Terakhir apa? Perbuatan bisa melukai. Oh ya, tadi kan ya, jangan melukai teman, nggak boleh nyindir kalau ada apa-apa, ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong sama saya atau ngomong sama Pak Indri, itu pasti lebih simpel, lebih praktis dan tidak menimbulkan luka di mana-mana. Jadi kalau orang yang suka menimbulkan luka itu ya gitu, gampang ngomongin orang, ini segala macam. Nah kita sebenarnya dengan kita tahu satu persatu orang itu kita sebenarnya ngerti ya pribadi ibu ini bagaimana. Nah itu menjadi tanggung jawab kita untuk mendoakan. Kalau memang belum bisa move on, ya kita bantu dalam doa supaya dia bisa move on. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nah untuk hari amin, terima kasih Tuhan berkati. Dan untuk hari Minggu nanti untuk pengurus ya, sekretaris Kak Arut. Sekretaris nanti Kak Arut sama Bu Rumia ya. Sekretaris kalau bendara Kak Eta aja. Nah nanti kakak tulis tuh yang di sini ibu-ibu semuanya seksi rohani ya Bu ya. Ibu-ibu dari seksi rohani nanti bisa bawa teman-teman yang lain
untuk bisa ikut WBI. Nah, hari Minggu nanti peneguhan ya Pak Indri untuk pengurus WBI yang baru. Ibu-ibu harus semangat biar bisa kita sama-sama layani Tuhan. Ibu-ibu sih, tapi ini masih sedikit Bu, nggak apa-apa. Memang segala sesuatu dimulai dari yang sedikit dulu. Nanti kalau kita udah berkembang, banyak orang kayak di Cibitung itu juga banyak. Tapi berapa tahun Bu? Itu udah 29 tahun ya. Kita kan baru setahun aja, puji Tuhan udah kelihatan banyak jiwa-jiwa untuk ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Ya itu aja dari saya. Terima kasih Tuhan berkati. Dari Pak Gembala silakan ada tambahan sedikit. Terima kasih. Shalom. Pangling saya. Cuantik saya. Juara 1 semuanya. Tapi adiknya nggak cukup, cuma ada 3. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi saya bersyukur bahwa ada ibu-ibu di tempat ini yang sudah mau belajar untuk menjadi BL, menyampaikan firman ya. Justru di tempat inilah kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi jangan pernah rendah diri ya. Karena semuanya dimulai dari hal kecil menjadi hal yang besar. Yang penting apa? Semangat. Kalau anak-anak sakit yang ngurusin mamanya toh, ya toh. Kalau bapak sakit yang ngurusin mamanya. Tapi kalau mamanya sakit, ngurusin diri sendiri. Itulah hebatnya ibu-ibu ya, karena anak sekolah, bapaknya kerja. Jadi ibu-ibunya mesti ngurusin diri sendiri. Jadi Tuhan memberkati ibu-ibu itu hal yang sangat luar biasa. Tolong pahami ya. Tuhan menciptakan tumbuhan dari apa? Dari tanah dong. Ya. Tuhan menciptakan binatang dari mana? Dari tanah. Tuhan menciptakan Adam dari mana? Jadi tumbuhan, binatang, dan Adam itu apa? Laki-laki diciptakan dari mana? Ibu-ibu dari mana? Artinya bahwa ibu-ibu itu tidak diciptakan langsung dari tanah. Berarti kualitasnya pasti berbeda. Untuk apa? Ada tujuannya. Untuk menjadi penolong bagi yang diciptakan dari tanah itu. Jadi bersyukurlah kalau ibu-ibu di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan buat firman-Nya yang kita dengar hari ini. Luar biasa buat hambanya Bu Delta yang sudah menyampaikan. Sesuai dengan isi firman Tuhan tadi, kita harus bisa menjadi wanita-wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan, menjadi wanita yang rendah hati, dan menjadi wanita yang memiliki kasih dan pengampunan dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita.
pagi hari ini para wanitamu di FGC ya Bapa penuh sukacita menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih kami sudah mendapatkan sharing ya Bapa, bila firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam keluarga kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi wanita-wanita yang tangguh menghadapi setiap masalah demi masalah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Kak Delta yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, juga Ibu Gembala Bapak, Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati seluruh wanita-wanita yang sudah hadir diberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Bapak Gembala kami di tempat ini, Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaan juga, pelayanannya Engkau pakai lebih dan lebih lagi, beserta Ibu Gembala kami Bu Indri dan ketiga putra-putrinya, terus Engkau pakai keluarga ini lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati pengurus BBI di tempat ini ya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Gembala pembina kami Pak Insinyur Niko Notor Harjo, Tuhan Engkau berkati ya Bapak, juga Bapak Gembala rakyat kami Pak Andi Markus beserta Ibu dan keluarganya, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Juga kami Tuhan sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan. Engkau berkati ya Bapak tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau kembalikan dengan berlipat ganda. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami hendak pulang Tuhan, dan kami akan diperlengkapi doa berkat oleh pembawa kami. Dan sebelumnya kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami sesuai dengan juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan, Engkau adalah penolong yang dahsyat bagi seluruh keluargamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang, dan untuk itulah engkau menerima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati semua apapun yang kau lakukan, apapun yang kau rencanakan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya percaya dan sudah diberkati, katakan amin.